Hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberikan keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Kidung Jemaat 85 bait 1 dan kedua kita nyanyikan bersama-sama. Ibadah Minggu Palma ini terjadi dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap,
melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari berdiri Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan dosa dan penyesalan di hadapan Tuhan, Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunannya. Berita anugerah menurut Filipi 1 ayat 29 demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami nikmati bersama-sama. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Hari ini kami hendak mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami akan membaca bagian-bagian dari Alkitab. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, Tuhan yang mengajar kami melalui apa yang kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah itu semua membawa kami pada perubahan hidup yang nyata di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami menyerahkan doa ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapkah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Kasih
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dicipta oleh Tuhan, marilah kita bersorak karenanya. Ya Tuhan, beri kiranya keselamatan, beri kiranya kemujuran, ya Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Diberkatilah yang datang dalam namanya, kami memberkati kamu dalam namanya. Dia menerangi kita, Tuhanlah Allah. Ikatlah korban pada tanduk mezbah. Ku bersyukur kepadamu, ya Allahku, aku akan meninggikan Engkau. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Bapak Ibu, sampai di sini pembacaan Injil kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan bersedia untuk memelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini adalah Minggu Prapaskah ke-6. Peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan mengendarai keledai, kemudian disambut dengan teriakan Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ini menjadi bacaan yang khas pada Prapaskah ke-6. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yang sama, yaitu Yesus dielulukan di Yerusalem dalam keempat Injil. Suasana yang dibangun adalah sukacita tentunya, kegirangan karena adanya seorang raja, seorang pembebas yang terwujud di dalam diri Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan mereka. Dan suasana sukacita, gembira itu terlihat makin-makin ketika banyak orang yang menyambut Yesus kemudian bersedia untuk menghamparkan pakaian di jalanan, kemudian menghamparkan ranting-ranting hijau yang di dalam Yohanes, Injil Yohanes dengan jelas disebut sebagai palem atau palma. Suasana itu yang dibangun. Oleh karena itu, secara kalender liturgis, Prapaskah ke-6 ini dinamakan Minggu Palem atau Minggu Palma. Mungkin ada pertanyaan, jadi yang benar yang mana sih? Soalnya ada juga yang nyebut Minggu Palem atau Minggu Sengsara. Gitu ya. Jadi yang mana nih? Betul bahwa ini Minggu Palem, ini juga Minggu Sengsara. Gak ada yang salah. Karena
Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem disebut juga sebagai peristiwa awal dari apa yang akan terjadi pada Paskah, pada Jumat Agung, pada Kamis Putih itu dimulai. Jadi perjalanan itu dimulai ketika dia masuk ke Yerusalem. Makanya di satu sisi ada sukacita menyambut Kristus yang datang dan itu terwujud di dalam orang-orang banyak yang menyambut dia. Tetapi ada juga sisi lain nih, sisi penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Dan dua-duanya punya makna yang tidak salah. Karena keduanya terjadi. Dua-duanya dipahami di dalam kehidupan beriman kita. Jadi kenapa orang-orang pada saat itu menyambut Tuhan Yesus dengan begitu riang gembira? Karena banyak orang saat itu tidak sadar akan rencana pengorbanan Yesus di kayu salib. Orang Yahudi ini kan punya pemahaman mesianik. Pemahaman di mana Mesias itu dipahami sebagai orang super yang mampu membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi yang menjajah pada saat itu. Wajar bila teriakan atau sambutan yang digema-gemakan pada saat Yesus masuk dalam Yerusalem, Hosana, Hosana, Tuhan selamatkanlah kami, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Wajar rasa-rasanya untuk mereka teriakan. Tetapi mari kita lihat bagaimana Yesus menanggapi peristiwa itu. Bukannya menyetujui atau mengiyakan harapan mesianik tersebut, tetapi kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem menjelang Paskah dengan dia mengendarai seekor keledai, ini mau menunjukkan bahwa kehadirannya yang diharapkan oleh orang-orang dia bisa membebaskan dengan keperkasaannya, justru mau diputarbalikkan dengan menunjukkan sisi kelemah lembutan dan damai. Jadi kalau orang-orang pada saat itu berharap Yesus bisa konfrontatif terhadap Romawi, jawabannya sama sekali tidak. Karena dia datang dengan kelemah lembutan dan damai, bahkan untuk melakukan pengorbanan di atas kayu salib. Yesus tidak datang dengan kendaraan lapis baja, karena memang yang mau diberesin bukan cuma pemerintahan Romawi doang, tetapi ya kita semua. Kalau pemerintahan Romawi doang terlalu sempit. Justru yang mau dibenarin ini kita semua, yang mau ditebus nih kita semua. Beban dosa itulah yang harus Tuhan Yesus ruat di dalam dirinya sebagai anak domba Paskah. Ketika peristiwa penderitaan Yesus di kayu salib itu akan dihadapi, ini kan hari-hari menjelang ya, salib yang diperjuangkan oleh Yesus bukan salib yang ingin mempermalukan pemerintahan Romawi pada saat itu, atau bukan salib yang digunakan untuk mencari belas kasihan dari orang Romawi pada saat itu, tetapi salib yang punya makna mengubahkan manusia, mengubahkan keadaan. Salib yang mengubah kematian menjadi kehidupan, mengubah ketakutan menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi harapan, mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Oleh karena itu, tema kita hari ini berani menderita. Berani menderita karena Kristus melakukan itu demi kita. Sayangnya, perubahan pemahaman yang berkaitan dengan Mesias ini gak gitu aja bisa diterima. Penderitaan yang berkepanjangan,
sisi ketidakberdayaan Yesus, ini membuat orang-orang pada saat itu merasa kecewa. Mereka merasa apa yang menjadi harapan pada saat itu tidak terwujud karena Yesus yang menampilkan sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka harapkan. Namun pemahaman yang sedemikian kuat tentang Mesias yang mereka harapkan itu justru mengaburkan, justru membuat mata mereka tertutup untuk melihat Yesus dengan iman, dengan benar. Yang mereka mau hanya tindakan seketika dari seorang manusia super yang membebaskan dan mendirikan kerajaan bagi Israel, yang membebaskan penderitaan mereka yang mereka rasakan pada saat itu. Dari sini aja kelihatan ketika manusia itu mengharapkan sesuatu, mereka akan dengan gembiranya melakukan apapun. Tapi ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka bisa cepat berubah. Mereka pun adalah kita. Bahkan sampai saat ini. Manusia cepat banget berubahnya. Apa sih sebabnya? Sebabnya adalah keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat untuk apa? Untuk memuaskan nafsu kita. Pada saat itu penduduk Yerusalem juga menggambarkan bagaimana realitas kehidupan pada saat ini. Bisa aja kita pada satu waktu memuji, menyanjung Kristus sebagai Tuhan yang luar biasa baik, tetapi kita melakukan itu dengan harapan supaya apa yang saya sedang doakan, saya sedang usahakan, ini bisa terlaksana semuanya dengan sempurna. Tetapi ketika itu tidak terlaksana sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka sikap kita sebenarnya mengatakan salibkan dia. Kita menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu, ketika kehidupan masuk di dalam sebuah penderitaan, kita nggak bisa juga pahami bahwa penderitaan ini harus tetap ada di saya supaya saya bisa merasakan Kristus. Ketika saya susah, saya harus tetap susah. Ya, ketika saya sedang menderita, saya harus terus menderita nih, dijaga ini penderitaannya biar nggak berubah jadi sukacita. Tidak, bukan berarti berani menderita secara konyol. Artinya kita memberikan diri terus-menerus untuk hidup di dalam kesulitan. Gak ke situ juga arahnya, tetapi berani menderita adalah berani melawan sesuatu yang buruk dari dalam diri kita. Ambisi yang buruk, ego yang gak terkontrol, melawan diri kita yang selalu menginginkan hal yang nyaman dan kita suka tanpa melihat manfaat dan dampaknya. Melawan diri kita sendiri ini berat. Ketika kita berusaha untuk itu susah nggak? Susah. Menderita nggak? Menderita. Yakinlah, ketika kita melawan diri kita sendiri, versi buruknya kita nih mau kita lawan, kita udah tahu nih, salah saya ini, kekurangan saya ini, terus kita mau lawan itu susah Bapak Ibu. Dan itulah penderitaannya. Jangankan hal-hal yang sifatnya karakter gitu ada di dalam diri kita. Nahan makan untuk makanan yang gak bagus buat kesehatan aja pasti susah. Itu hal yang cukup simpel yang mungkin setiap hari bisa kita temukan. Kolesterol lagi bermasalah tapi lewat depan warung sate kambing berhenti. Ini kan menunjukkan kita punya kesulitan sebenarnya untuk melawan diri sendiri. Nah, penderitaan itu ada di posisi ini. Bukan secara konyol kita memberikan diri untuk diperlakukan salah.
supaya kita menderita. Tidak. Tetapi ketika penderitaan itu datang, maka kita mau memaknai bahwa penderitaan ini harus mengarah kepada Kristus. Kalau ini tidak mengarah kepada Kristus, maka coba kita lihat lagi. Artinya ketika saya merasa saya menderita ini karena apa sih? Kenapa saya menderita? Lalu apa yang harus saya lakukan? Untuk apa? Untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Tetapi bukan berarti ketika kita mengubah ini menjadi lebih baik, justru kita keluar dari tracknya. Kita justru melakukan hal yang salah. Ketika penderitaan sedang mengajar kita, maka dengarkanlah ajaran itu. Ketika penderitaan sedang menegur kita atas kesalahan-kesalahan kita, maka tunduklah terhadap itu. Ambillah makna dan perbaiki diri. Hanya dengan keberanian untuk menderita, kita bisa melawan diri kita. Hanya dengan keberanian untuk menderita, kita bisa memperbaiki apa yang seharusnya tidak saya kerjakan. Ya, saya tahu tapi saya pelihara terus-menerus. Dan ini perlu keberanian. Kadang kita justru menutupi atau justru kita merasa denial atau merasa apa ya? Saya tahu, cuma saya berusaha tidak tahu gitu. Merasa tidak peduli dengan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan saya selama ini atau kekurangan-kekurangan saya dan tidak berniat untuk memperbaiki itu karena takut masuk di dalam suasana yang tidak nyaman. Nah, itulah yang mau kita maknai, itulah yang dibutuhkan ketika kita memaknai Prapaskah ke-6. Kita bersuka cita karena Kristus datang untuk menghapus, untuk menebus dosa manusia, tetapi karena itu pun kita harus sadar bahwa sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus berani mempertahankan anugerah itu dengan memperbaiki diri, memperbarui diri terus-menerus. Dan itu butuh keberanian. Keberanian untuk apa? Keberanian untuk melawan diri kita sendiri. Melawan apa yang buruk dari saya. Dan saya akan perbaiki itu. Kiranya kita semua bisa memaknainya dan bisa berkaca, bisa berefleksi, dan terus-menerus bisa memberikan diri menjadi versi yang lebih baik lagi setiap harinya. Amin. Tuhan memberikan kita hikmat. Saat hening bagi kita semua. Bapak Ibu kami undang berdiri. Bersama dengan umat Tuhan dulu, kini dan sepanjang segala masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada setiap kami. Terima kasih pula kalau pada hari ini kami boleh berjumpa denganmu melalui firman-Mu yang baru saja telah kami dengar. Tuhan, kalau pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya persembahan ini Engkau berkati sehingga untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan melalui Roma 8 ayat 17b.
Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karenanya beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup kita dengan berkat-Nya. Dan kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.